lagi dengan Mas Eko Otomotif. Kali ini kita akan belajar tentang sistem pengapian CDI AC. Jadi ini adalah rangkaian sistem pengapian CDI AC yang digunakan pada sepeda motor Revo, Supra Fit, Supra X 100 cc dan juga Tiger. Tentunya yang masih menggunakan teknologi karburator pada sistem bahan bakarnya. Kita bahas dulu komponen-komponennya. Komponen yang pertama adalah spool atau di sini tertulis exciter coil. Berfungsi untuk membangkitkan tegangan atau sebagai sumber tegangan sistem pengapian. Selanjutnya ada pulser atau pulse generator atau pick up coil yang berfungsi memberikan isyarat terjadinya pengapian melalui pick up coil. Selanjutnya ada kunci kontak. Kunci kontak ini berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan sistem pengapian. Selanjutnya di sini ada CDI. CDI ini kepanjangan dari kapasitor discharge ignition yang berfungsi untuk mengatur pengapian, di mana ada komponen seperti kapasitor, teristor, dioda, dan komponen-komponen lainnya yang tidak bisa digambarkan di sini. Lalu ada ignition coil. Ignition coil ini berfungsi untuk menaikkan tegangan menjadi 10.000 volt untuk diteruskan ke kabel tegangan tinggi dan diteruskan ke busi sehingga busi dapat memercikkan bunga api. Busi adalah komponen terakhir yang paling penting dan paling vital karena harus bekerja pada suhu yang tinggi dan juga tekanan yang tinggi, dan dia harus dapat memercikkan bunga api dengan bagus agar bisa terjadi pembakaran pada silinder. Langsung saja kita bahas cara kerjanya. Cara kerja sistem pengapian AC. Pada saat kunci kontak off, ignition switch ini menghubung. Saya ulangi lagi, pada saat kunci kontak off, ignition switch ini menghubung. Pada saat mesin kita starter, maka magnet akan berputar. Yang berwarna kuning ini adalah magnet, akan berputar sehingga exciter coil atau spool menghasilkan tegangan, di mana tegangannya adalah tegangan AC yang diteruskan melalui kabel hitam strip merah, lalu dimasukkan ke CDI. Nah, di sini ada persimpangan antara masuk ke kapasitor atau ke bawah. Dikarenakan ignition switch ini on, maka tegangan akan menuju ke ignition switch dan menuju ke massa, kembali lagi ke spool. Jadi tidak ada tegangan yang menuju ke kapasitor. Ini adalah pada saat kunci kontak off. Lalu saat kunci kontak on, ignition switch ini membuka. Seperti ini posisinya membuka. Spool akan menghasilkan tegangan menuju ke CDI. Nah, karena di sini terbuka, maka tegangannya akan lurus. Disearahkan dioda dulu menuju ke kapasitor. Kapasitor ini berfungsi untuk menyimpan arus sementara. Ibaratnya kalau tegangannya itu tadi adalah air, maka kapasitor adalah embernya. Jadi ditampung di dalam ember.
Terus kapan air di dalam ember itu ditumpahkan atau kapan tegangan dalam kapasitor itu dialirkan? Saat pickup coil bertemu dengan pulse generator atau pulser. Saat pickup coil bertemu, maka akan terjadi induksi elektromagnet pada pulse generator. Pulse generator ini akan menghasilkan tegangan dan diarahkan menuju ignition timing circuit atau ke CDI melalui kabel biru strip kuning dan diarahkan menuju ke thyristor. Jadi thyristor ini adalah suatu komponen yang berfungsi sebagai saklar otomatis atau pintu otomatis. Nah, kapan terbukanya? Yaitu jika ada tegangan menuju ke thyristor sini. Jika ada tegangan yang mengalir ke kaki gate, terus ke massa ini ya, kembali lagi ke plus generator, maka thyristor akan on, sehingga menghubungkan kaki anoda dan kaki katoda. Jadi anoda, ini kaki anoda, ini kaki katoda terhubung sehingga tegangan yang ada pada kapasitor tadi dialirkan menuju ke thyristor, ke massa, lalu dialirkan menuju ke primer coil dan kembali lagi ke CDI melalui kabel berwarna hitam strip kuning. Sehingga primer coil mendapat tegangan secara tiba-tiba, mengakibatkan induksi ke secondary coil atau ke coil sekunder. Sehingga coil sekunder menghasilkan tegangan tinggi yang dialirkan ke kabel tegangan tinggi, terus dialirkan ke busi, sehingga busi memercikkan bunga api. Nah, busi itu harus nempel massa ya, nempel mesin, kembali lagi ke sini. Oke. Jadi kalau kita lihat ada beberapa rangkaian tadi, rangkaian yang pertama adalah rangkaian pengisian kapasitor dari spool menuju kapasitor. Terus cara kerja yang kedua adalah pada saat pengapian, plus generator ketemu backup coil, menstimulasi gate agar gerbangnya terbuka. Terus cara kerja yang berikutnya adalah kapasitor mengalirkan arus ke primer coil. Terus sekunder coil terinduksi sehingga menghasilkan tegangan tinggi, mengalirkan tegangan ke busi, sehingga busi memercikan bunga api. Demikian penjelasan kami tentang sistem pengapian CDI AC. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya.